Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sukacita dalam pengharapan yang baru akan kasih Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 6 Maret 2023. Mari saudara sekalian kita membaca firman Tuhan sebelum beraktivitas di hari ini. Pagi ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 23 sampai 33 demikian. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem dan di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik di tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan satu hari raya bagi orang-orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Kokoh kuat selagi tetap taat. Saudara-saudara sekalian, perbedaan paling hakiki tentang janji Tuhan dan janji manusia adalah Tuhan selamanya setia pada janjinya, sedangkan manusia mudah tak setia pada janjinya. Saudara, apakah penyebab kejatuhan Yerobeam sebagai pemimpin baru yang begitu teganya menyeret rakyat untuk meninggalkan Allah Israel dan menyembah kepada ilah-ilah buatannya sendiri seturut dengan keinginan hatinya sendiri, dan menyalahi aturan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan? Apakah sebabnya ia begitu jatuh? Karena ia melupakan janji Tuhan yang akan menyertainya selama ia setia pada janjinya untuk taat pada Tuhan. Karena itu untuk memperkuat tahtanya ia merancangkan dari hatinya sendiri, sekali lagi dari hatinya sendiri dan bukan kehendak Tuhan, penyembahan di wilayah kerajaannya sendiri. Yerobeam kelihatannya lupa akan janji Allah yang disampaikannya melalui Ahia, bahwa tahtanya akan teguh bila ia taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Artinya tidak mengerahkan bangsa lain, bangsa Israel, pada penyembahan berhala. Sebagai pemimpin baru, seharusnya Yerobeam merasa perlu memperkuat posisinya di hadapan rakyat. Karena itu ia menjadikan Sikem sebagai ibu kota tempat dia bertahta. Yerobeam kemudian berpikir panjang. Ia tahu bahwa bangsa Israel tunduk pada hukum Musa dan berkewajiban untuk mempersembahkan korban di rumah Tuhan di Yerusalem, tempat yang ditetapkannya sendiri. Di mana ia berkata kepada Salomo bahwa di sini aku akan hadir bersama umat-umatku. Itu sebabnya Yerobeam khawatir apabila rakyat harus pergi ke Yerusalem ada bahaya. Implikasinya bahwa rakyat yang sekarang ini bersedia dipimpin harus melakukan perjalanan tahunan ke Yerusalem. Bisa-bisa mereka akan berbalik arah, ingin kembali kepada kepemimpinan Rehabeam di Yehuda, di Yerusalem, dan kemudian akan membinasakan dirinya. Saudara-saudaraku, maka untuk mengantisipasi semua yang ia khawatirkan, Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas
dan menempatkannya di Betel serta di Dan. Kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kedua tempat itu memiliki arti yang penting sebenarnya bagi Israel. Karena dulu Betel adalah tempat Abraham mendirikan mezbah bagi Allah menurut Kejadian pasal 12. Yakub dan menamakan Betel yang artinya rumah Tuhan karena ia melihat dia di sana menurut Kejadian pasal 28. Sedangkan Dan merupakan kota yang letaknya paling utara Israel. Dan pada masa Yonatan bin Gersom bin Musa menjadi imam, suku Danlah yang mendiami kota jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala menurut laporan di Hakim pasal 18. Dengan demikian Yerobeam menggantikan penyembahan kepada Allah yang benar menjadi ibadah penyembahan kepada berhala Baal. Yerobeam menjadi contoh pemimpin yang memanfaatkan agama bagi kepentingan politiknya. Ini memperlihatkan bahwa Yerobeam tidak menghargai Tuhan dan menginjak-injak firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, kisah Yerobeam menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Yerobeam melaksanakan semua disertai kehendak hatinya sendiri. Hanya karena takut kehilangan jabatan, hanya karena takut kehilangan apa yang selama ini dianggapnya menjadi miliknya. Saudaraku, jangan sampai kita mengutamakan kehendak hati kita sendiri dan kepentingan-kepentingan kita di atas kebenaran firman Allah. Jangan juga karena memelintari firman Allah bagi kepentingan kita sendiri. Yang kita harus utamakan senantiasa adalah kehendak Tuhan, bukan kepentingan kita. Jangan sampai kita lupakan janji Tuhan yang akan setia mengokohkan kita bila kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ini pelajaran penting yang kita pelajari pagi ini dari kehidupan Yerobeam ialah kita akan kokoh kuat selama kita berjalan bersama Tuhan di jalan-jalannya dalam ketaatan, dan kita akan mengalami keterpurukan ketika kita tidak setia dan taat dan membelakangi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk belajar kepada Yerobeam. Alangkah baiknya jika Tuhan menguatkan kita untuk tetap berjalan pada jalan-jalannya dalam ketaatan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan menuliskan teladan Yerobeam di dalam kitab suci kami untuk kami pelajari. Betapa berbahayanya berbalik setia kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan kami bahwa bila kami kokoh, kuat, tetap berjalan di dalam firman-Mu, maka kami percaya kami akan kuat senantiasa menjalani kehidupan ini. Dan sebaliknya, ketika kami meninggalkan Tuhan dan tidak setia menjalankan seluruh apa yang Tuhan kehendaki, maka kami akan mengalami banyak masalah dan keterpurukan dalam kehidupan ini. Maka kuatkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa belajar taat dalam segala situasi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolonglah, Tuhan kasihanilah, dan kuatkanlah kami semua untuk tetap berpegang pada jalan Tuhan dalam ketaatan, agar kami mengalami kekuatan dan kami kokoh kuat karena Tuhan yang menopang kehidupan kami ini. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Anak-anak kami yang memulai ujian-ujian dan semua yang akan mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab di kantor, dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan masing-masing, di sawah, di kebun, dimanapun aktivitas usaha mereka setiap hari, berkatilah mereka ya Tuhan. Dan apapun yang mereka butuhkan di hari ini, Tuhan cukupkanlah, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang menderita, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Agar mereka semua tetap mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan diri kami dalam tangan pimpinan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.